Selain sebagai penghasil devisa dan menciptakan jutaan lapangan kerja, sektor kelapa sawit Indonesia juga berperan penting bagi pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan. Sejak tahun 2000, pertumbuhan sektor kelapa sawit mampu mengurangi angka kemiskinan lebih dari 10 juta orang, di mana minimal 1,3 jutanya berada di pedesaan. Pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan ini tidak terlepas dari fakta bahwa hampir separuh dari perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani swadaya. Selain faktor rendahnya produktivitas kebun sawit petani, jika dibandingkan dengan perkebunan swasta, masalah sertifikat kepemilikan lahan juga merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi petani. Hal ini membatasi akses petani untuk mendapatkan kredit dan bantuan lainnya. Oleh karena itu, program peremajaan sawit rakyat selain memberikan bantuan dana peremajaan, juga didesain untuk memberikan solusi terhadap masalah legalitas lahan. Program ini akan memberikan nilai tambah bagi petani agar memiliki kemampuan mengelola perkebunan sawit secara berkelanjutan, memiliki sertifikasi, serta mampu menerapkan praktik pertanian yang baik. Setelah peresmian program peremajaan sawit rakyat oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017, hari ini kita kembali menyaksikan peresmian lanjutan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang mencakup lebih dari 15.000 hektar lahan dan melibatkan lebih dari 5.000 petani. Pelaksanaan pekerjaan program peremajaan sawit rakyat secara umum dimulai dari penumbangan pohon kelapa sawit secara serempak, penggunaan benih sawit yang tersertifikasi, pelatihan dan pemberdayaan petani berdasarkan prinsip Good Agriculture Practice, penerapan prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Dengan tahapan-tahapan ini, diharapkan pada panen pertama dan panen kedua, kebun rakyat yang diremajakan sudah mendapatkan sertifikasi ISPO. Di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, dari target 4.400 hektar lahan yang akan diremajakan, pekerjaan tumbang ciping hampir mencapai 4.000 hektar. Pekerjaan pancang tanam mencapai lebih dari 4.000 hektar. Pekerjaan lubang tanam mencapai lebih dari 4.000 hektar. Bibit siap tanam mencapai lebih dari 4.400 hektar. Dan penanaman kembali kelapa sawit mencapai lebih dari 2.800 hektar. Sementara itu, di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, di mana program peremajaannya baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 November 2017, pelaksanaan pekerjaan juga telah mengalami kemajuan. Untuk percepatan pencapaian target program peremajaan sawit rakyat tahun 2018 seluas 185.000 hektar, pemanfaatan teknologi informasi juga akan dilakukan melalui aplikasi program peremajaan sawit rakyat. Aplikasi ini sudah diuji cobakan di Provinsi Sumatera Selatan dan Riau. Pemanfaatan aplikasi ini juga untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat. Pencapaian ini adalah berkat kerja keras bersama berbagai pihak, mulai dari petani, kelompok tani, koperasi, dan masyarakat, didukung oleh kementerian terkait, pemerintah daerah, dan perbankan. Dengan mengikuti program peremajaan sawit ini, kami petani merasa terbantu baik dari pembiayaan maupun dari pengelolaan kebun yang lebih baik.
Program ini juga memperdayakan petani dan kelompok tani. Saya tidak khawatir kehilangan pendapatan. Terima kasih Pak Presiden. Dengan semangat yang sama, program peremajaan sawit rakyat ini akan terus dilanjutkan di 20 provinsi dengan target mencakup 2,4 juta hektar lahan. Semoga ikhtiar ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memperkuat daya saing bangsa. Terima kasih Bapak Presiden.